Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian selalu sehat, ceria, dan semangat untuk melakukan pembelajaran. Ya, kita akan melakukan pembelajaran dengan Ibu Ika Oktaviani, ya, kelas 5 SDN Kedaung Kaliang K03 pagi. Ya, semoga kalian selalu semangat dan dapat melakukan pembelajaran PJJ dari jarak jauh. Ya, kita hari ini pembelajaran tujuannya adalah memahami gotong royong, mengenal bentuk interaksi sosial. Nah, anak-anak, kalian tahu apa itu gotong royong? Ya, gotong royong dapat diartikan sebagai bentuk kerjasama antar sesama orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial untuk menyelesaikan sesuatu yang dianggap berguna bagi kepentingan bersama. Nah, gotong royong di lingkungan masyarakat dilakukan untuk saling membantu sesama warganya. Ya, di Indonesia, gotong royong menjadi suatu hal yang dapat dilakukan. Nah, selanjutnya, contoh gotong royong apa? Misalnya, dalam lingkungan masyarakat, contohnya membangun masjid, nah, menanam dan memanen hasil pertanian. Lalu, gotong royong ada membangun rumah warga. Ada juga kerja bakti membersihkan selokan di sekitar lingkungan. Selanjutnya, gotong royong juga bisa membangun jembatan yang runtuh. Nah, unsur-unsur gotong royong apa aja? Yaitu usaha atau kegiatan kerja yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, setiap partisipan ikut serta sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, dilakukan secara ikhlas dan sukarela, tanpa pamrih, tanpa harapan balas jasa. Kerjasama disebut bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nah, nilainya apa saja yang terdapat dalam gotong royong? Ada kebersamaan, adanya persatuan, kesatuan, sukarela, sosialisasi, kekeluargaan, dan juga tolong menolong. Nah, manfaatnya ada dalam gotong royong. Ada manfaat dan tujuan gotong royong, yaitu mempererat tali persaudaraan, menumbuhkan sikap tolong-menolong, saling membantu, sukarela, dan kekeluargaan. Dan membina hubungan sosial yang baik antar masyarakat sekitar, menciptakan rasa kebersamaan dan rasa kasih sayang, meringankan pekerjaan dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan produktivitas pekerja. Lalu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat. Nah, dalam gotong royong terjadilah bentuk interaksi sosial. Apa itu? Yaitu bahwa setiap individu berinteraksi dengan individu yang lainnya. Karena manusia adalah makhluk sosial, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya perlu adanya interaksi. Jadi, hubungan antara individu yang satu dengan yang lainnya disebut interaksi sosial. Nah, dalam interaksi sosial ada bentuknya. Bentuk interaksi sosial yaitu satu, adanya di dalam sosial budaya bahwa kita adalah manusia makhluk sosial yang bersosial sehingga terbentuklah tingkah laku budaya masyarakatnya. Lalu ada apa lagi? Adanya dalam bidang politik, di mana ini terjadi dalam bentuk pemerintahan dan partai politik, sehingga melaksanakan negara dengan memenuhkan kebutuhan politik. Selanjutnya ada dalam bentuk moral. Masyarakat terdapat tingkah laku, perilaku, budi pekerti dalam bidang moral. Nah, disinilah terbentuklah interaksi yang terjadi baik dan buruk suatu sikap.
Selanjutnya ada bidang ekonomi, di mana ini adalah menunjukkan adanya perdagangan, jual beli, barang dan jasa. Nah, di sini di bidang sosial ekonomi, ya. Selanjutnya, ada faktor penyebab interaksi sosial antar daerah. Ada apa aja? Yaitu, pertama, adanya potensi sumber daya alam setiap daerah. Bahwa setiap daerah itu punya sumber daya alam yang berbeda-beda. Sehingga satu daerah dengan yang lainnya bisa saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Selanjutnya faktornya apa aja? Perbedaan kondisi demografis. Apa itu? Yaitu di mana pertumbuhan struktur dari masyarakat setempat, yaitu dari bidang pendidikannya, kesehatannya, dan pertumbuhan dari struktur daerah tersebut. Selanjutnya ada kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, di mana suatu daerah itu dilihat dari keaktifan daerahnya. Apabila daerahnya memiliki berbagai macam aktivitas, maka terjadilah mobilitas yang lancar. Tapi kalau masyarakatnya tidak melakukan aktivitas yang padat atau jarang melakukan aktivitas, maka mobilitasnya pun akan berkurang atau lamban. Selanjutnya apa? Konsentrasi kegiatan ekonomi. Di sini terjadi pertumbuhan ekonomi. Jika daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup baik atau meningkat, maka konsentrasinya juga meningkat. Apabila pertumbuhan ekonominya suatu daerah itu lamban, maka dia akan memiliki konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup rendah. Nah, ada juga alokasi dana pembangunan antar daerah. Untuk membangun suatu daerah memerlukan dana. Nah, dana inilah perlu dialokasikan untuk mencapai pertumbuhan yang diharapkan. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.